Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel aku Bagian India. Nah guys, jadi kali ini aku mau baca dongeng Kancil Selamat dari Jebakan. Jadi aku mau ngomong apa lupa. Jadi ini kayak kisah Nabi dibaca-bacain gitu. Dan aku juga sekarang jarang bikin video, jadi sekarang kita langsung aja ya teman-teman masuk ke ceritanya. Kancil memang cerdik, berkali-kali ia hampir diterkam harimau tapi selalu saja bisa meloloskan diri. Kali ini ia kelelahan dan kelaparan karena baru saja berlari cepat menghindari kejaran harimau. Setelah beberapa berjalan melewati padang rumput dan semak belukar, dia menemukan sebuah kebun. Ada berbagai tanaman di dalam kebun itu, segala macam sayur termasuk timun kesukaan Kancil. Ia ingin segera memasuki kebun itu. Ternyata kebun itu dijaga Pak Tani. Pak Tani sedang memandangi tanamannya yang segar dan subur. Kancil mengurungkan niatnya. Aku sudah sangat lapar, tapi harus bersabar. Lebih baik sekarang bersembunyi dulu di tempat yang aman. Hewan kecil yang cerdik ini tahu kalau sampai masuk ke dalam kebun saat itu pasti akan ditangkap Pak Tani. Jadi ini dia guys. Terus ini kancilnya, ini Pak Taninya. Mana ya timunnya? Ia bersembunyi agak jauh dari kebun itu. Menjelang senja, ia mendatangi kebun itu lagi. Ia mengintai Pak Tani yang sibuk memeriksa buah timunnya. Akhirnya Kancil bernafas lega setelah melihat Pak Tani berkemas-kemas hendak pulang. Ini rumahnya kali ya? Oh, ini kayak perumahan-perumahan gitu. Enggak tahu sih. Bagus, cepatlah pulang Pak Tani. Anak dan istrimu sedang menunggu di rumah, gumam Kancil. Pak Tani sama sekali tidak menyangka jika kebunnya bakal dimasuki Kancil. Setelah Pak Tani tak kelihatan lagi, Kancil menggali lubang di bawah pagar lalu masuk ke kebun itu. Mulailah ia melahap sayur-sayuran yang segar termasuk buah mentimun muda yang menjadi kesukaannya. Betul-betul lezat dan segar, desis Kancil sembari menikmati sayur dan timun. Kancil jadi keranjingan. Besoknya lagi Kancil datang kembali keluar masuk melalui celah lubang yang sama di bawah pagar. Mula-mula Pak Tani tidak mengetahuinya, tapi karena berkali-kali Kancil melakukannya, akhirnya Pak Tani jadi kaget. Mengapa banyak timunnya yang rusak? Betul-betul kurang ajar yang merusak timunku, geram Pak Tani. Jika aku menemukan binatang perusak kebunku, aku ingin segera membunuhnya, tak peduli hewan apa saja. Setelah diteliti, ia pun menemukan celah lubang di mana binatang itu masuk. Celah itu menghadap berlawanan dari pintu masuk kebun. Pak Tani segera menggali lubang tepat di bekas jalan masuk di luar pagar. Lubang ditutupinya dengan kedaunan dan potongan kayu-kayu kecil. Penutup lubang dibuat sedemikian rupa agar tidak tampak bahwa itu perangkap. Menjelang sore perangkap itu telah selesai dibuatnya. Seperti biasa menjelang senja, Kancil datang di sekitar kebun itu. Dia segera mengintip barangkali Pak Tani belum pulang. Setelah diamatinya, Pak Tani sudah pulang. Dia menuju terobosan yang biasa dia lalui. Beberapa langkah lagi ia akan mencapai celah pagar yang biasa dia lewati. Ia berjalan dengan santai saja karena tak melihat Pak Tani. Tapi astaga, bruk! Ia terperosok jatuh ke dalam lubang yang dalam. Kancil takut dan cemas sekali. Dia mencari akal supaya bisa keluar dari lubang itu, tapi sia-sia belaka. Aduh, mati aku kali ini. Kancil mencari akal. Ia sengaja mengucapkan doa dengan keras sekali untuk mempengaruhi binatang yang lewat di atas lubang. Tap teratap, daun terentang, langit gelap tidak berbintang. Besok hari akan kiamat. Di dalam lubang ini aku selamat. Maaf guys, tadi aku habis makan terus apa sih? Aduh, lupa namanya. Kura-kura yang lewat menengok ke dalam lubang. Dia langsung bertanya, "Hai Kancil, apa kerjamu dalam lubang ini, Cil?" Kancil menjawab, "Hai kura-kura, ketahuilah bahwa aku sedang berdoa karena menurut ahli nujum besok kiamat tiba." Setelah menjawab pertanyaan kura-kura, ia tetap meneruskan doanya. Kura-kura percaya bahwa besok benar-benar kiamat tiba.
Cil, izinkan aku masuk pula ke dalam lubang itu. Boleh saja, tapi kau harus patuh pada peraturan yang ada di sini. Kura-kura diizinkan dan dia pun akhirnya harus patuh pada peraturan Kancil. Ia berdoa pula seperti Kancil. Lalu ada Kijang lewat dan mendengar doa mereka. Kijang segera menengok mereka dan menghampirinya. Tadi mau ya guys, ada semut. Setelah itu menyusul babi hutan. Ia juga terpengaruh akan datangnya hari kiamat pada esok hari yang disampaikan oleh ahli nujum dari seberang. Hai, aku juga mau selamat. Diizinkan atau tidak, aku tetap masuk ke dalam lubang. Babi hutan pun diperbolehkan masuk ke dalam lubang tanpa merasa sedikit pun curiga. Lalu datang harimau. Ia juga segera masuk ke lubang. Setelah semua masuk, Kancil mulai bicara. Kita harus mengaji agar selamat besok pagi. Dan di antara kita tidak ada yang boleh kentut. Jika ada yang kentut, maka harus kita keluarkan dari lubang ini. Setuju? Setuju, jawab semua hewan. Tapi suatu keanehan terjadi saat menjelang pagi, karena ada bau kentut di antara mereka. Siapa? Kok tulisannya? Oh ya, mereka. Bau kentut itu sangat menyengat sekali. Siapa terkentut? Bentak Kancil serentak mereka ketakutan. Mereka mulai saling memeriksa dari satu binatang kepada yang lainnya. Ternyata kelima kawanan itu tidak ada yang menandakan baru saja kentut. Mereka hanya saling pandang dan saling curiga satu persatu semua binatang diperiksa secara bergantian. Pemeriksaan terhadap Kancil dilaksanakan oleh kura-kura. Kura-kura berteriak kaget. Wah, sungguh kurang ajar. Ternyata yang kentut adalah Kancil. Sesuai peraturan bahwa siapa saja yang kentut harus dikeluarkan dari lubang ini sekarang juga, sahut babi hutan. Ya, setuju. Mereka semua teriak dengan lantang sekali. Akhir guys. Kancil langsung dilemparkan harimau keluar dari lubang. Ketika dilempar, Kancil berkata, terima kasih kawan-kawan. Aku selamat, kalian malah masuk perangkap Pak Tani. Dasar licik, upat kura-kura. Jadi inilah dia guys dongeng Kancil selamat dari jebakan. Jadi aku juga udah 3 atau 4 hari nggak bikin video. Jadi ini untuk video hari ini. Dan kalian jangan lupa subscribe ya. Dan sekarang udah nambah 1 subscriber, jadi 21 subscriber. Yaudah, nanti aku mau bikin video apa lagi, komen ya teman-teman. Dadah. Dan maaf juga aku lagi agak pilek dan tadi tuh lupa namanya. Ya udah. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.